Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Farmasi A yang beranggotakan saya sendiri Puput Natasha Anggraini, lalu ada Putri Aprilia Utami, dan juga Putri Solihah. Insya Allah pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai preformulasi dari sediaan zat aktif yaitu Cefixime. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dimulai dengan bentuk sediaan. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus atau tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus cepat larut dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan halus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Suspensi rekonstitusi adalah campuran sirup dalam keadaan kering yang akan didispersikan dengan air pada saat akan digunakan. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan farmakologi zat aktif. Yang pertama yaitu ada indikasi ISK atau infeksi saluran kemih tak terkomplikasi yang disebabkan oleh E. coli dan P. mirabilis, otitis media yang disebabkan oleh H. influenza, Moraxella catarrhatis, GO cervical atau uretra yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua yaitu ada dosis. Dosisnya yaitu kapsul dewasa dan anak dengan berat lebih dari 30 kg sebanyak 50 sampai 100 mg dikonsumsi sebanyak 2 kali per hari. Sedangkan untuk infeksi berat atau membandel dosis dapat ditingkatkan hingga 200 mg 2 kali per hari. Untuk sirup kering pada anak 1,5 sampai 3 mg per kilogram 2 kali per hari. Infeksi berat atau membandel dosis dapat ditingkatkan hingga 6 mg per kilogram BB 2 kali per hari. GO cervical atau uretral 400 mg sebagai dosis tunggal. Yang ketiga yaitu ada pemberian obat. Dapat diberikan bersama makanan atau susu untuk mengurangi rasa yang tidak nyaman. Yang keempat yaitu ada kontraindikasi yaitu hipersensitivitas atau kondisi di mana sistem kekebalan tubuh akan akan memberikan reaksi berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Kondisi ini sangat umum terjadi, tetapi jika sering terjadi akan berakibat fatal dan akan berakibat fatal juga jika tidak segera untuk ditangani. Yang selanjutnya yaitu peringatan. Riwayat hipersensitivitas terhadap antibiotik Safem lain dan penisilin. Alergi misalnya asma bronkial, ruam, urtikaria, gangguan fungsi ginjal serius, nutrisi oral yang buruk, sedang mendapat nutrisi parenteral, penderita dalam kondisi lemah, lakukan pemantauan berkala fungsi ginjal, hamil dan laktasi, anak di bawah 6 bulan, dan lanjut usia. Yang selanjutnya itu ada efek samping, yaitu ruam, urtikaria, eritema, pruritus atau demam, granulositopenia atau eosinofilia, peningkatan SGOT, SGPT atau fosfatase alkalin, muntah, diare, nyeri abdomen, rasa yang tidak nyaman pada lambung, rasa panas pada ulu hati atau anoreksia. Untuk perhatiannya yaitu harus dengan resep dokter. Pasien yang alergi dengan penisilin dan sefalosporin lain, gangguan fungsi ginjal berat, hamil laktasi, lansia, anak usia dengan kategori B. Yang selanjutnya yaitu untuk formula umum. Cefixime 200 mg per 5 ml ada PPP 2%, etanol secukupnya, CMCNA sebanyak 1%, sukrosa 30%, NA benzoat 0,25%, dan esen stroberi sebanyak 2-3 tetes. Nah, yang keempat yaitu ada analisa preformulasi zat aktif dan eksipien. Untuk zat aktifnya yaitu yang digunakan adalah Cefixime dengan rumus molekul C16H15 N5O7 S2. Sedangkan untuk berat molekulnya sebanyak 507,5. Untuk pemberiannya
serbuk putih sampai hampir kekuningan, agak higroskopis. Untuk titik leburnya sebesar 218 sampai 225 derajat Celcius. Untuk larutannya yaitu mudah larut dalam metanol, larut dalam propilen glikol, suka larut dalam etanol, adeton dan gliserin, larutan sorbitol 70% dan oktanol. Praktis tidak larut dalam ether, asetil asetat, heksan dan air. Untuk pH-nya itu sendiri sebesar 2,6 sampai 4,1. Untuk kadarnya mengandung tidak kurang dari 950 nanogram dan tidak lebih dari 1030 nanogram. Stabilitasnya yaitu disimpan dalam wadah tertutup pada suhu ruang. Penyimpanannya, simpan Cefixim pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius atau suhu ruang. Untuk sediaan suspensi, simpan pada suhu ruang atau dalam kulkas pasca rekonstitusi. Khasiatnya itu sendiri yaitu untuk antibiotik dan anti jamur. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Solihah. Nah, untuk selanjutnya yaitu eksipien. Untuk eksipien ini yaitu yang pertama ada PPP dengan rumus molekulnya yaitu C6H9NO dan untuk berat molekulnya yaitu 10.000 sampai 70.000. Untuk pemberian PPP ini yaitu serbuk putih atau kekuningan, berbau lemah dan tidak berbau, serta higroskopik. Untuk larutannya yaitu larut dalam air, larut dalam etanol dengan konsentrasi 95% dan dalam kloroform. Kelarutan tergantung dari bobot molekul rata-rata dan praktis tidak larut dalam ether. Untuk penyimpanannya sendiri yaitu disimpan dalam wadah tertutup baik rapat. Untuk khasiatnya yaitu untuk zat tambahan. Untuk yang kedua yaitu etanol dengan rumus molekulnya C2H5OH dengan berat jenisnya yaitu 0,815 gram. Untuk pemberiannya cairan tidak berwarna, jernih, mudah menguap, dan mudah bergerak, berbau khas, dan mudah terbakar dengan memberi nyala api biru. Untuk kelarutan etanol ini yaitu mudah larut dalam air, dalam kloroform, dan ether. Khasiatnya yaitu untuk zat tambahan. Yang ketiga yaitu ada CMCNA atau natrium karboksimetil selulosa dengan pemberiannya yaitu serbuk atau butiran putih kuning gading, tidak berbau. Dan untuk kelarutannya yaitu mudah mendispersi dalam air, membentuk suspensi kolidal, tidak larut dalam etanol, dalam ether, dan dalam organik lain. Untuk penyimpanannya sendiri, CMC ini yaitu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Khasiatnya yaitu sebagai zat tambahan. Yang keempat yaitu ada sukrosa dengan rumus molekulnya C12H22O11 dengan pemberiannya yaitu kristal tidak berwarna, serbuk kristal putih, tidak berbau dan berasa manis. Untuk kelarutan sukrosa ini yaitu larut dalam air, yaitu dengan perbandingan 1 berbanding 0,5, air 100 derajat Celcius dan etanol 95%. Untuk stabilitasnya sendiri yaitu stabil pada suhu ruang dengan kelembapan relatif sedang, larutan sukrosa tempat tumbuhnya mikroorganisme, tetapi pada konsentrasi di atas 60% dapat menghambat mikroorganisme. Untuk penyimpanannya sendiri yaitu disimpan dalam wadah tertutup rapat dan di tempat yang kering. Khasiat dari sukrosa ini yaitu sebagai zat pemanis. Yang kelima yaitu ada natrium benzoat dengan rumus molekulnya yaitu C7H5NaO2 dengan pemberiannya yaitu butiran atau serbuk hablur putih dan tidak berbau.
Untuk kelarutannya yaitu larut dalam 2 bagian air dan dalam 90 bagian etanol dengan konsentrasi 95%. Dan untuk penyimpanannya yaitu disimpan dalam wadah tertutup yang baik. Untuk khasiat natrium benzoat ini yaitu sebagai zat pengawet. Yang terakhir yaitu ada esen stroberi dengan rumus molekulnya yaitu C16H19N3O4S dengan berat molekulnya yaitu 349,40 dan berat jenisnya yaitu 1,49 gram per cm kubik. Serta pemberian esen stroberi ini yaitu cairan jernih berwarna merah dan kelarutannya yaitu larut dalam air dan alkohol dengan konsentrasi 95%. Untuk penyimpanannya yaitu disimpan dalam wadah tertutup baik, sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari. Khasiat dari esen stroberi ini yaitu sebagai zat pengawet dan zat pewarna. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Puput Natasha. Yang kelima yaitu ada pendekatan formulasi. Alasan dibuat sediaan suspensi yaitu karena si zat aktif cefixim merupakan antibiotik, sehingga cefixim tersebut harus dibuat suspensi kering untuk menghindari adanya mikroorganisme pada air, sensitif terhadap cahaya, dan juga tidak larut di dalam air. Dosis untuk dewasa yaitu 200-400 mg sehari diberikan sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi selama 7 hari. Dapat juga dilanjutkan hingga 14 hari jika perlu. Dan tergantung tingkat keparahan dari infeksi tersebut. Untuk anak-anak, umur di atas 6 bulan sampai kurang dari 10 tahun dengan berat badan kurang dari 50 kg, yaitu 8 mg per kilogram sehari sebagai dosis tunggal atau di dalam 2 dosis tunggal terbagi, yaitu untuk anak-anak yang lebih dari 10 tahun dengan berat badan lebih dari 50 kg sama dengan dosis orang dewasa. Untuk sirup kering anak 1,5 sampai 3 mg per kilogram, yaitu sebanyak 2 kali per hari. Infeksi berat atau membandel dosis dapat ditingkatkan hingga 6 mg per kilogram BB 2 kali per hari. GO vertikal atau ureteral 40 mg sebagai dosis tunggal. Kekuatan dosis. Antibiotik ini tersedia di dalam bentuk cefixim trihidrat 200 mg. Kesimpulan dari dosis yaitu untuk dewasa sebanyak 200 sampai 400 mg per hari, untuk anak-anak yang berusia lebih dari 6 bulan sampai yang kurang dari 10 tahun dengan berat kurang dari 50 kg, yaitu 8 mg per kilogram sehari, untuk yang lebih dari 10 tahun dengan berat lebih dari 50 kg, yaitu sama dengan dosis orang dewasa. Alasan pemilihan bahan tambahan. Yang pertama, PPP, yaitu sebagai pengikat di dalam pembentukan granul, etanol sebagai pelarut, yaitu untuk melarutkan PPP, CNCNA sebagai suspending agent ketika suspensi kering akan dilarutkan di dalam air, sukrose sebagai pemanis, dan N-abenozoat sebagai pengawet untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Formula akhirnya yaitu cefixim 200 mg per 5 ml, PPP 2%, etanol secukupnya, CMCNA sebanyak 1%, sukrosa 30%, N-abenozoat 0,25%, dan esen stroberi sebanyak 2-3 tetes. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.